حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi amarna bil istiqomah. Asyhadu an la ilaha illallah bil wahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini di hari Jumat Sayyidul Ayyam wa Hizul Fuqara wa Hizul Masakin. Dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, keafiatan untuk melangkahkan kaki ke rumahnya Allah, ke masjid, khususnya Masjid Al-Ukhuwah di komplek kita Green Sukamana Residen, dalam rangka melaksanakan perintah Allah, mencari keridhaan Allah dan mensyukuri nikmat Allah, yang mudah-mudahan menjadikan wasilah kita senantiasa istiqomah untuk beribadah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda termulia yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat, maghfirah serta syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, salah satu rukun dalam melaksanakan khutbah adanya wasiat bittaqwa, terkhusus buat khatib dan umum buat hadirin rahimakumullah. Mari kita sama-sama untuk senantiasa mengevaluasi diri, introspeksi diri, muhasabah diri, sejauh mana kita melaksanakan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan dalam arti imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi, senantiasa istiqomah menjalankan perintah Allah dan senantiasa istiqomah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidaklah mudah kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Di dalam rangkaian kalimat takwa, secara definisi tadi menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk menjadi orang-orang yang muttaqin atau orang-orang yang bertakwa, maka tidak lepas dari iman, Islam, ihsan. Bagaimana kita mampu memiliki pondasi iman yang kuat? Bagaimana kita mampu menjadi muslimin ataupun Islam yang kafah? Dan bagaimana kita mampu untuk senantiasa menjaga ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala?
Apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, dan bagaimana hubungannya dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah meyakini, mempercayai dengan hati, keluar dengan ucapan, kemudian diimplementasikan dalam bentuk perbuatan. Maka para alim ulama untuk menjaga kondisi iman ini dihimbau, diberitahukan adanya rukun iman. Iman kita kepada Allah, iman kita kepada malaikat Allah, iman kita kepada kitab-kitab Allah, iman kita kepada utusan Allah atau rasulnya Allah, iman kita kepada hari akhir, hari kiamat, iman kita kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika rukun iman ini sudah kita laksanakan, maka keimanan kita dikatakan kuat untuk senantiasa menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memunculkan keimanan kita kepada Allah, bahkan untuk mempertahankan keimanan kita kepada Allah, kita perlu belajar senantiasa, salah satunya ilmu tauhid, ilmu akidah. Bagaimana kita mengenal Allah, di sana dipelajari. Bagaimana kita mengimani kepada malaikat Allah, bagaimana kita beriman kepada rukun iman yang 6 tadi. Maka ketika kita belajar ilmu tauhid, itu menjadikan sebuah kewajiban, bahkan fardu ain. Di mana kita bisa belajar? Yang pertama, kita bisa belajar dari orang tua kita yang melahirkan kita. Dari waktu kecil, bahwa madrasatul ula itu ada di ibu dan ayah kita. Kemudian di lingkungan ataupun di majelis ta'lim, di pondok pesantren, di sekolah itu pun diajarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu tauhid. Karena merupakan fardu ain, wajib kepada setiap orang untuk belajar ilmu tauhid atau ilmu akidah. Kemudian yang kedua, apa itu Islam? Islam mungkin yang kita kenal adalah hanya sebatas agama. Bahwa mana Islam itu sendiri adalah bagaimana memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah bisa memasrahkan dirinya kepada Allah, maka orang tersebut sudah dikatakan muslim. Itu orang yang dikatakan Islam, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mempermudah, para alim ulama memunculkan, menyusun bagaimana adanya rukun Islam, kewajiban kita sebagai orang Islam. Yang pertama, bagaimana menguatkan kalimatus syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita istiqomah melaksanakan panggilan Allah melalui ibadah sholat, bagaimana kita mengeluarkan zakat, bagaimana kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan juga bagaimana kita melaksanakan ibadah haji ketika sudah nisab dan ada nasibnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mampu untuk melaksanakan rukun iman rukun Islam yang 5 ini, maka dikategorikan Islam kita sudah kafah, sudah sempurna. Namun untuk zakat dan ibadah haji memang itu ada nisab yang harus diperhatikan. Kemudian untuk meningkatkan kualitas Islam kita kepada Allah, maka para alim ulama mewajibkan kita mempelajari ilmu fikih. Hukumnya fardu ain kita mempelajari ilmu fikih. Ilmu fikih baik ilmu fikih ibadah, ilmu fikih muamalah, ilmu fikih munakahat, ilmu fikih zina. Ibadah tidak lepas dari bagaimana kita mengetahui tata cara thaharah, bersuci. Wudu, mandi wajib, tayamum, hukumnya wajib. Kemudian sholat, puasa, zakat, ibadah haji itu masuk konteksnya ke ibadah fikih ibadah. Fikih muamalah, di sana diajarkan bagaimana kita melakukan hubungan atau interaksi antara manusia, interaksi antar tetangga. Di sana ada jual beli, pinjam meminjam, ataupun berbagai macam interaksi dengan hubungan manusia dengan manusia. Kemudian ada fikih munakahat, fikih keluarga, pernikahan, mendidik anak, dan ada fikih jinayah, hukuman orang yang mencuri seperti apa secara hukum Islam, orang yang berzina, hukum kisos, membunuh
itu pun ada di dalam fikih, sehingga kita wajib untuk senantiasa mempelajari dan mengajarkan kepada siapa, kepada anak-anak kita, keturunan-keturunan kita untuk senantiasa paham dalam ilmu fikih, sehingga ketika sudah mempelajari ilmu fikih maka Islam kita akan kafah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada ihsan. Ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam tara fa innahu yara. Kita beribadah kepada Allah senantiasa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak bisa melihat Allah. Artinya muncul dari ihsan ini bagaimana keikhlasan kita dalam beribadah, keikhlasan kita dalam melaksanakan amal kebaikan ataupun perbuatan baik, sehingga diwajibkan untuk senantiasa mempelajari ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Di sana diajarkan bagaimana untuk menghidupkan penyakit-penyakit hati yang penuh dengan penyakit hati. Bagaimana untuk membersihkan hati supaya bersih dari berbagai macam penyakit hati. Jangan sampai hati kita menjadi hati yang sakit ataupun hati yang mati ketika kondisinya jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para alim ulama menyebutkan rangkaian iman, Islam, ihsan ini diibaratkan sebuah bangunan yang satu sama lain tidak akan bisa kecuali timbulnya tiga perkara tersebut. Diibaratkan iman adalah pondasinya, bawahnya ketika bangunan tidak ada pondasi mungkin tidak akan berdiri tegak. Kemudian Islam itu diibaratkan dinding temboknya. Ketika bangunan sudah ada pondasi tapi belum ada tembok, pasti tidak akan ada berdiri atapnya. Kemudian ihsannya diibaratkan atap. Bagaimana sebuah bangunan, sebuah rumah kalau tidak ada atap mungkin kurang sempurna. Ketika ada terik matahari panas, ketika ada hujan kedinginan kehujanan. Oleh karena itu diibaratkan bangunan yang ingin sempurna maka di bawahnya pondasinya harus kuat, temboknya, dindingnya pun harus bagus, dan bagaimana atapnya pun harus bagus, sehingga terstrukturlah bangunan yang bisa melindungi kita. Begitu juga dengan agama kita, maka iman, Islam, ihsan akan membentuk orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan 3 rangkaian ini, iman, Islam, ihsan ini, semakin kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga membentuk orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kita berdoa yang mana sudah hampir 1 bulan lebih, 42 hari Palestina dibombardir oleh Israel. Yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan iman dan takwa, juga diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hazin. Allahumma ijal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ta'idil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi yaidukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi